Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Hampir 1 tahun pandemi COVID-19 terjadi, dampaknya dirasakan multisektor. Sektor energi adalah salah satu sektor ekonomi yang dihantam kerasnya pandemi. Subsektor minyak, gas hingga listrik limbung karena permintaan berkurang. Industri mengurangi produksi, pusat bisnis dan perkantoran pun banyak yang ditutup. Sektor transportasi sempat lumpuh karena pandemi. Bagi masyarakat, pembatasan sosial memaksa setiap orang lebih banyak berada di rumah sehingga meningkatkan konsumsi dan tagihan listrik rumah tangga. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, campur tangan pemerintah diperlukan agar mereka yang rentan mulai dari masyarakat, pelaku bisnis hingga perusahaan listrik terselamatkan. Bagaimanakah strategi negara mengatasi dampak pandemi dalam sektor energi listrik? Saya akan mengulasnya sesaat lagi. Bagaimana upaya pemerintah menjamin ketersediaan pasokan listrik selama pandemi, baik secara produksi maupun dari sisi pembiayaan? Telah bergabung dari luar studio Menteri ESDM Arifin Tasrif, Direktur Utama PT PLN Zulkifli Zaini, dan Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Menteri terlebih dahulu. Pak Menteri, bagaimana sejauh ini gambaran dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenaga listrikan? Baik, terima kasih. Terkait dengan ketenaga listrikan, dampak dari pandemi COVID-19 ini berdampak langsung terhadap konsumsi listrik, kemudian juga dampak terhadap yang terkait dengan pembangunan infrastruktur listrik dan juga program peningkatan rasio elektrifikasi. Konsumsi atau penjualan listrik tumbuh di bawah target APBN 2020. Hingga Oktober 2020, pertumbuhan penjualan listrik hanya 0,29% dibanding periode tahun yang lalu. Pertumbuhan tersebut masih di bawah target APBN, yang mana target APBN ini telah disesuaikan yaitu 0,5%. Sebelumnya, penyesuaian target pertumbuhan penjualan ditetapkan mencapai 6,5%. Baik, berarti dampaknya begitu dalam ini, Pak Menteri. Pertumbuhan penjualan juga menunjukkan angka negatif, ya, kecuali untuk pelanggan, golongan rumah tangga dan pemerintah. Hal ini akibat dari berkurangnya kegiatan industri, bisnis, termasuk perkantoran. Juga penerapan work from home dan school from home membuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini yang masih menjadi positif dibanding tahun yang lalu. Program rasio elektrifikasi peningkatannya juga tidak terlalu signifikan. Salah satu program elektrifikasi yang mengalami penundaan yaitu program bantuan pasang baru listrik 450 volt ampere atau listrik gratis. Kemudian yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, realisasi pembangunan pembangkit listrik hingga September 2020 berhasil mencapai 1.500 megawatt. Meskipun terdapat 7 proyek yang mengalami keterlambatan, yaitu adanya 5 PLTU, 1 PLTGU, dan 1 PLTA. Oke,
Jadi kurang lebih di 3 poin itu ya Pak dampaknya terhadap konsumsi Iya. listrik, kemudian pembangunan infrastruktur dan juga rasio elektrifikasi. Saya ingin ke PLN, Pak Dirut, pandemi katanya mengakibatkan turunnya konsumsi listrik, terutama di sektor bisnis dan industri, meskipun kalau untuk konsumsi rumah tangga ada peningkatan karena kebanyakan orang bekerja dan juga belajar dari rumah. Tapi gambarannya Pak, gambaran utuh dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor listrik yang dirasakan oleh PLN seperti apa Pak? Bapak Menteri tadi, pandemi memang berpengaruh kepada seluruh sendi kehidupan, tidak terkecuali PLN. Secara kumulatif, ya, year on year, listrik sampai dengan bulan Oktober masih tumbuh 0,29%. Hal ini didominasi utamanya oleh listrik rumah tangga yang meningkat 10,26%. Namun di sektor industri dan bisnis pertumbuhannya sampai dengan Oktober itu masih negatif dengan golongan tarif bisnis itu menurun 8,37%, sementara sektor industri turun sebesar 7,85%. Di dalam strategi kami adalah mengubah bagaimana supply driven yang selama ini dilakukan oleh PLN, kami mengubahnya menjadi demand driven, yaitu bagaimana mencari sumber-sumber pertumbuhan listrik yang baru, baik itu dari sektor pelanggan besar dan korporasi maupun juga dari sisi UMKM. Untuk korporasi kami membentuk key account manager, yaitu account manager yang berhubungan dengan pelanggan-pelanggan besar. Sedangkan untuk yang pelanggan UMKM kami memberikan diskon tambah daya yang beberapa waktu yang lalu telah kami lakukan dan mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari sektor UMKM dengan mereka melakukan penambahan daya untuk mendukung operasinya. Pak Zul, dengan dua strategi besar tersebut, apakah cukup untuk menekan dampak yang dirasakan PLN dari turunnya konsumsi listrik kita selama masa pandemi ini? Atau sebetulnya masih banyak PR-PR besar yang harus dilakukan oleh PLN? Kami sudah melihat bahwa dua strategi itu cukup membantu PLN. Kita melihat bahwa tren bulanannya itu sudah mulai naik konsumsinya dari waktu ke waktu. Jadi kami optimis bahwa di waktu yang akan datang ini Oktober itu sudah naik dari September itu sudah naik dari Agustus. Jadi kami optimis bahwa dua strategi utama kami tadi insya Allah akan menumbuhkan pembelian listrik dari PLN. Oke, saya kembali ke Pak Menteri. Pemerintah tentu saja tidak tinggal diam dalam mengatasi dampak yang terjadi di sektor ketenagalistrikan karena pandemi. Ada sejumlah insentif dan juga stimulus yang diberikan pemerintah bagi konsumsi listrik rumah tangga maupun bisnis dan juga industri. Bagaimana realisasinya sejauh ini, Pak? Dan apakah itu cukup berdampak untuk mengurangi tekanan dari pandemi? Baik. Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah melalui Kementerian SDM telah memberikan 3 program stimulus sektor ketenagalistrikan dengan total kebutuhan anggaran sebesar 13,3 triliun dan diperuntukkan bagi lebih daripada 33 juta pelanggan PLN. Stimulus tersebut antara lain mencakup program pertama, gratis tagihan listrik bagi 23,7 juta pelanggan rumah tangga daya 450 volt ampere dan diskon listrik 50% bagi 7,66 juta pelanggan 900 volt ampere bersubsidi berlaku sejak April sampai dengan Desember 2020 atau 9 bulan. Ini perkiraan besaran dana akan menyerap sebesar 11,47 triliun. Program kedua
gratis tarif listrik bagi 430.000 pelanggan bisnis 450 volt ampere, dan kurang lebih 335 pelanggan industri 450 volt ampere. Golongan UMKM berlaku sejak Mei sampai dengan Desember 2020 selama 8 bulan. Perkiraan dananya 151 miliar. Dan program ketiga, pembebasan biaya beban atau abonemen dan pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum kepada 1,16 juta pelanggan sosial, bisnis, industri, dan layanan khusus. Berlaku 6 bulan dan diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar 1,69 triliun. Realisasinya sampai dengan Oktober 2020 ini sudah menyerap kurang lebih 10 triliun atau 75%. Oke, itu dia tadi stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah, realisasinya sudah 75%. Pak Sugeng, bagaimana Komisi 7 menilai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga PLN untuk memperbaiki kinerja sektor listrik kita di masa pandemi? Apakah sudah cukup efektif atau masih banyak kekurangannya? Ya, inilah catatan-catatan kami juga di Komisi 7, apa yang disampaikan, dikemukakan Menteri SDM dan juga Dirut PLN tadi dengan berbagai atau sejumlah program, terlebih khusus di saat pandemi hari ini. Yang intinya adalah semua kita mendorong agar listrik yang hari ini sudah menjadi bagian integral hidup dan kehidupan masyarakat, sudah menjadi basic need, bahkan menjadi kebutuhan pokok. Inilah yang sehingga kami di Komisi 7 juga dalam fungsi-fungsi pengawasan selalu men-trace apa yang dikemukakan, apa yang disampaikan dalam bentuk program-program tadi. Apakah itu sudah efektif atau belum sampai ke sasaran yang dimaksud. Kita Komisi 7 juga, saya secara pribadi concern betul tentang elektrifikasi. Target pemerintah adalah tahun 2020 adalah 99,98%. Itu angka kuantitatif. Kita juga concern persoalan-persoalan yang bersifat kualitatif. Karena apa? Karena sudah menyangkut tentang aspek keadilan yang hakiki energi. Nah, yakni dari sisi kualitas misalnya. Nah, angka tersebut dalam konteks yang lebih real adalah kalau kita dekati desa per desa, di mana elektrifikasi itu menjangkau di desa. Masih banyak sekali keluarga yang belum juga teraliri secara baik. Inilah kami dengan juga SDM terus mencari titik-titik yang lebih real perihal tentang elektrifikasi ini. Hal lain adalah menyangkut tentang kualitas yang lain, yakni tentang misalnya bahasa kasarnya biarpet gitulah misalnya. Ini juga menjadi penting. Kita harapkan listrik ini yang sekarang quote-unquote dan ini bersifat sebetulnya sementara, yakni tentang pasokan yang berlebih. Nah ini kalau setelah kita cek ternyata kalau sering terjadi gangguan itu bukan persoalan pasokan, tetapi lebih kepada kehandalan dari sisi infrastruktur PLN menyangkut jaringan dan sebagainya. Oke, bagaimana menjawab concern-concern yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng tadi? Kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Anda kembali bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Kami masih berbicara soal dampak pandemi pada sektor kelistrikan dan energi terbarukan yang akan saya bahas kembali bersama dengan 3 narasumber. Ada Menteri ESDM Pak Arifin Tasrif, Dirut PT PLN Zulkifli Zaini, dan juga Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto. Saya kembali ke Pak Menteri. Kalau tadi Pak Sugeng menyampaikan concern-nya soal rasio elektrifikasi, kemudian juga kualitas, kuantitas, serta pasokan dan gangguan listrik yang masih saja terjadi. Apa upaya dari pemerintah untuk menjaga keberlangsungan energi listrik bagi masyarakat selama pandemi ini, Pak? Baik, menyikapi pandemi COVID-19 ini dan dalam rangka tetap menjaga keandalan pasokan dan ketersediaan listrik bagi masyarakat, pada awal masa pandemi kami meminta agar seluruh badan usaha di sektor ketenaga listrikan untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna kelancaran operasional pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik. Salah satunya adalah dengan cara mengamankan dan memastikan rantai pasok energi primer termasuk pasokan batu bara.
Kami juga mengimbau sekiranya dalam proses mengamankan rantai pasok energi mengalami kendala, diharapkan agar badan usaha di sektor ketenaga listrikan dapat segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait atau melaporkannya kepada pemerintah. Selain itu, kami memastikan seluruh staf badan usaha di sektor ketenaga listrikan, khususnya yang bekerja di lini terdepan, rantai pasok energi primer untuk dilengkapi dengan alat pelindung diri yang memadai, memastikan keselamatannya dan terjaga kebugarannya. Kemudian kami juga meminta agar sistem jaringan kita itu dapat bisa dijaga dengan baik, termasuk aksesoris-aksesoris lainnya, sehingga keandalannya beroperasi dapat tetap diandalkan dan apabila terjadi emergensi bisa diambil langkah-langkah pengamanan. Oke, memastikan rantai pasokan energi primer, kemudian juga mengamankan sistem jaringan, melaporkan jika terjadi berbagai macam kendala. Kalau spesifik soal rasio elektrifikasi, Pak Zul, saat ini kan rasio elektrifikasi nasional kita baru mencapai angka 98,93%. Apakah pandemi ini jelas membawa pengaruh terhadap pemenuhan target rasio elektrifikasi kita di tahun 2020 dan bagaimana supaya target ini masih bisa tercapai hingga akhir tahun 2020? Saya kira kita tidak bisa menghindari bahwa kondisi COVID-19 ini membuat kemampuan kita untuk melaksanakan proyek kelistrikan, terutama di daerah-daerah yang remote, itu menjadi terbatas. Namun PLN bersama-sama dengan seluruh mitra kerjanya berusaha maksimal untuk tetap melaksanakan peningkatan rasio elektrifikasi sesuai dengan yang disampaikan Bapak Menteri tadi. Misalnya inisiatif untuk melakukan kelistrikan di 433 desa di daerah-daerah Indonesia Timur, itu walaupun ada kendala tetap terus kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. 433 desa di Indonesia Timur yang kami fokus untuk bisa dilistriki dalam waktu dekat ini dengan sebaik-baiknya dengan energi primer yang ada maupun dengan EDP, baik itu PLTS, baik itu PLT Bayu, dan lain-lain. Oke, kalau persoalan gangguan Pak, di tengah konsumsi yang menurun seperti ini, apa langkah yang bisa dilakukan PLN untuk menjaga kualitas dari pelayanan listrik kita supaya bisa berjalan dengan baik? Kami perlu sampaikan data bahwa saat ini dari seluruh sistem listrik yang ada di Indonesia, yaitu ada 22 sistem besar, semuanya dalam kondisi kecukupan daya dan cadangan hingga 30%. Dan angka 30% cadangan adalah angka benchmark dari keamanan sebuah sistem kelistrikan. Kami menyadari bahwa walaupun cadangannya sudah 30%, namun kadang-kadang ada sedikit banyak gangguan di sisi pembangkit, di sisi transmisi maupun distribusi. Itulah yang selama setahun terakhir ini kami berupaya untuk meningkatkan keandalan dari pembangkit, transmisi maupun distribusi kami. Ada angka-angka yang di dalam sistem kelistrikan itu menjadi pedoman tentang keandalan listrik. Misalnya berapa lama waktu padam dari seorang pelanggan per tahun dan seberapa sering jumlah pemadaman dari seorang pelanggan per tahun, yaitu dalam istilah teknisnya KID dan KIP. Nah, dari pengamatan kami, monitoring kami, dari Januari sampai dengan saat ini, itu jumlah lama pemadaman, seringnya pemadaman itu menurun dibandingkan dengan waktu yang lalu. Pak Menteri,
kita masih bicara soal pemenuhan rasio elektrifikasi kita. Memang masih ada kendala karena ada COVID-19, tapi campur tangan pemerintah di sini untuk bisa tetap mencapai target rasio elektrifikasi di tahun 2020 sebesar 99,9% seperti apa, Pak? Baik, sampai triwulan 3 2020, rasio elektrifikasi kita mencapai 99,15%. Ini naik dibandingkan dengan triwulan 1 2020. Dari sejumlah 83.436 desa kelurahan seluruh Indonesia, masih ada 400 desa yang belum berlistrik. Kemudian kita juga harus mendata kembali dari yang 99,15% ini. Apakah betul-betul real data tersebut, ya, bahwa sejumlah sekian persen ini sudah terlistrikkan. Nah, kemudian juga yang masih daerah tertinggal, antara lain di Indonesia Timur, ya, itu kita juga harus melakukan kajian-kajian kembali, ya, program-program untuk penyempurnaan karena infrastruktur di daerah-daerah tersebut masih sangat sulit terjangkau. Baik. Oke, di segmen berikutnya Bapak-Bapak kita akan bahas lebih jauh soal pemanfaatan energi baru terbarukan selama pandemi. Kami akan kembali sesaat lagi, pemirsa. Kami di Prime Talk, saya akan kembali melanjutkan perbincangan kali ini. Fokusnya adalah soal energi baru terbarukan selama pandemi. Pak Menteri, di saat pandemi bagaimana sebetulnya kinerja pemanfaatan EBT kita dalam sektor ketenaga listrikan? Kita saat ini bauran energi terbarukan kita tuh masih sangat kecil, ya, dibandingkan dengan kapasitas yang ada. Tetapi kita kedepannya akan memajukan, ya, mendorong pemanfaatan energi baru ini untuk masuk di dalam bauran seluruh energi kelistrikan kita. Nah, untuk itu memang harus ada perangkat-perangkat yang memang harus kita siapkan. Ya, saat ini sedang kita siapkan Perpres, ya, terkait dengan energi terbarukan untuk perihal tarif-tarifnya, ya, di mana kita harapkan nanti ke depannya dengan adanya Perpres ini daya tarik investasi untuk energi terbarukan ini akan menjadi lebih besar. Memang harus kita lakukan identifikasi sumber-sumber apa yang ada, di mana dan berapa besar, bagaimana bisa memanfaatkannya, bagaimana kita bisa mengintegrasikannya ke dalam sistem yang sudah ada. Ya, selain dari itu juga mengenai masalah-masalah perizinan. Perizinan itu kita sederhanakan, ya, sehingga memang para pengusaha yang masuk itu bisa secara mudah untuk bisa melakukan investasinya di Indonesia. Oke, itu langkah-langkah supaya investasi di bidang energi baru terbarukan ini jalannya bisa lebih mudah. Tapi selain itu Pak Menteri, kita juga punya kendala resesi. Saat ini dunia sedang mengalami resesi, termasuk Indonesia. Ini kan dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya proyek-proyek energi baru terbarukan di Indonesia. Oleh karena itu, menurut Bapak sejauh mana resesi ini dapat mempengaruhi jalannya pembangunan proyek EBT di Indonesia dan bagaimana kita mengatasi dampak dari resesi ini? Ya, tentu saja dengan adanya resesi ini berdampak terhadap para pelaku usaha, di mana juga kemampuan dananya juga akan mengalami kendala. Ya, untuk itu kebijakan investasi para pelaku usaha tentu saja akan mengalami penyesuaian. Nah, untuk itu memang kita harus bisa mengantisipasinya. Proyek-proyek yang sedang dalam tahap pengadaan dan konstruksi dapat tertunda dikarenakan kenaikan biaya konstruksi, sedangkan proyek-proyek EBT existing juga akan mengalami kesulitan untuk meneruskan pengoperasian dan pemeliharaannya. Kemudian pencarian dana proyek, ya, juga terkendala karena krisis ekonomi akibat pandemi. Sebagai gambaran, realisasi investasi energi baru terbarukan hingga September 2020 baru mencapai $900 juta. Padahal target investasi
Di tahun 2020 ini sebesar 2,3 miliar US dollar. Jadi masih banyak PR besar yang harus kita selesaikan supaya target investasi tersebut bisa tercapai, bauran energi baru terbarukan kita bisa mendekati target 23% di tahun 2025. Lalu peran PLN sendiri seperti apa ini Pak Dirut, Pak Zul? Bagaimana penggunaan energi baru terbarukan di PLN selama masa pandemi khususnya? Kira pandemi ini berpengaruh terhadap pembangunan pembangkit-pembangkit EBT yang sedang kita lakukan. Namun kami komit untuk tetap melaksanakan itu dengan baik-baiknya. Hingga September 2020 kami dapat sampaikan bahwa PLN berhasil merealisasikan bauran energi baru terbarukan sebesar 13,6%, naik dari 12,7% di akhir tahun 2019 yang lalu. Kami berhasil menyelesaikan proyek EBT sebesar 132 MW pada 15 pembangkit tahun ini, terdiri dari PLTA 2 unit, PLTM 10 unit, dan lain-lain. Sehingga walaupun dengan segala keterbatasan kendala yang ada, kami berhasil merealisasikan 132 MW EBT di tahun 2020 sampai dengan September ini. Oke, jadi ada juga proyek yang terrealisasi tapi masih banyak juga PR-PR yang harus dikerjakan. Menurut Pak Sugeng, apa kuncinya Pak supaya pengolahan EBT ini tidak terganggu oleh pandemi? Iya, tadi sudah disebut oleh Pak Menteri bahwa memang kita memerlukan regulasi dan deregulasi sudah barang tentu adalah yang menarik bagi investasi. Ujung dari segala ujung adalah nilai keekonomian. Tadi disebutkan akan keluar perpres dalam bentuk misalnya fit in tarif ya. Jadi ada sebuah tarif yang nanti akan dirumuskan sehingga itu akan menarik. Hal lain yang strategis yang di Komisi 7 yang sedang kita dorong adalah yakni tuntasnya undang-undang energi baru terbarukan. Jadi payung adalah dalam bentuk undang-undang. Saya kira semua yang kita maklum bahwa salah satu kritik terhadap kita adalah tentang ketakpastian hukum, kepastian dan sebagainya. Maka undang-undang di Komisi 7 setelah menyelesaikan undang-undang Minerba yang lalu sekarang sedang menuntaskan undang-undang energi baru terbarukan. Ya, kita siapkan payung hukumnya, platform usahanya, dan ngomong-ngomong soal payung hukumnya, kita tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja baru saja disahkan. Di situ memuat soal kepastian berusaha dan juga proses perizinan yang selama ini menjadi kendala juga dalam proses pembangunan proyek EBT ini. Bagaimana sejauh ini Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa berdampak pada persoalan tersebut? Kita akan bahas di segmen akhir. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, kami sudah sampai di segmen akhir dalam Prime Talk hari ini. Pak Menteri, masih soal energi baru terbarukan, sebetulnya rancangan atau blueprint energi baru terbarukan untuk sektor ketenaga listrikan di masa depan itu seperti apa, Pak? Boleh dirincikan supaya ini jelas strategi kita dari waktu ke waktu seperti apa? Ya, jadi kita hanya ada 407 gigawatt potensi. Saat ini baru hanya dimanfaatkan sedikit saja, kurang lebih hampir 3%. Tapi kedepannya ini energi baru terbarukan ini bukan saja bisa dimanfaatkan di dalam negeri, tetapi juga bisa menjadi komoditi kita untuk kita ekspor. Ya, terutama ke negara-negara tetangga kita di ASEAN. Kita memiliki perjanjian ASEAN Grid. Ya, di mana nanti kita bisa mengisi kebutuhan sahabat-sahabat kita di ASEAN yang membutuhkan sumber energi terbarukan ini dengan memanfaatkan penyaluran dari sumber-sumber yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu memang harus disiapkan perangkat-perangkatnya yang ke depan ya, sehingga kita bisa mengoptimalkan sumber-sumber kita ini untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Apa saja itu Pak perangkat-perangkat yang harus disiapkan Pak? Antara lain
Apa saja Pak infrastruktur, tadi? Ya? Kita harus memiliki infrastruktur yang memadai, ya, infrastruktur yang memadai, ya, mulai dari sumbernya sampai ke sistem grid yang kita miliki, kemudian juga perjanjian kita, misalnya kita ingin mengekspor energi baru terbarukan kita ke luar negeri, harus ada perjanjian dengan negara-negara di mana kita bisa saling mengisi. Ya, saat kita kelebihan kita bisa mengekspor, saat kita kekurangan kita juga bisa mendapatkan backup. Ya, nah perangkat-perangkat yang dimaksud tadi adalah bagaimana nanti undang-undang energi baru terbarukan ini bisa memayungi aturan-aturan kita yang ada sehingga kita memudahkan kita untuk memanfaatkan sumber-sumber daya kita ini untuk dimanfaatkan dengan baik. Baik, oke. Kalau PLN bagaimana Pak Zul? Inovasi energi baru terbarukan yang dibuat oleh PLN itu apa saja sejauh ini? Dan bagaimana ke depannya? Kami sudah membuat rencana dan itu tergambar di transformasi PLN yang salah satunya adalah transformasi menuju green energy. Nah, di dalam rencana PLN itu ada 3 hal yang rencananya sudah kami buat. Pertama adalah implementasi dari RJBP, Rencana Jangka Panjang PLN. Di dalamnya itu ada EBT sebesar 5 gigawatt. Kemudian program Green Booster istilahnya itu yaitu sebesar 3,5 gigawatt. Dan juga ada program yang kami namai sebagai large scale renewable energy 3,6 gigawatt. Jadi kalau kita jumlah 5 tambah 3,5 tambah 3,6 itu ada sekitar 12,1 megawatt. Dan semua itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menteri tergambar di RUU PPL yang akan dilaksanakan oleh PLN yang insya Allah akan disetujui oleh Bapak Menteri RUU PPL tahun 2021-2030. Kalau saya boleh masuk ke detail di dalam program-program yang saya sebutkan tadi, ada program co-firing biomasa di mana bauran energi itu dilakukan oleh tidak hanya energi primer yang ada saat ini di batu bara, gas dan lain-lain, tapi kita menggunakan biomasa yang akan dilakukan di 52 PLTU PLN. Kemudian juga kami mengkonversi PLTD atau diesel ke EBT. Ada sekitar 2.130 lokasi PLTD PLN dan itu jumlahnya sekitar 2 gigawatt yang dalam 5 tahun ke depan juga akan kami konversi menjadi EBT. Kemudian juga ada pengembangan pembangkit hidro. Oke, terima kasih Pak Zul. Dan terakhir Pak Sugeng, untuk mencapai target bauran nasional 23% lebih di tahun 2025 tentu saja dibutuhkan environment atau lingkungan yang kondusif ya, termasuk lingkungan bisnisnya. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa menghadirkan lingkungan bisnis yang mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia? Nah, hal yang menjadi sangat penting juga adalah bagaimana kita semuanya ada sebuah kebijakan yang itu proven sifatnya. Nah, baru 4-5 hari yang lalu Komisi 7 menetapkan Dewan Energi Nasional. Ini juga penting. Jadi ada sebuah kebijakan yang terus-menerus diawasi, dikontrol oleh kebetulan Dewan Energi Nasional. Itu ketuanya adalah Presiden. Jadi merumuskan kebijakan energi secara komprehensif dan proven. Nah, itu sekarang menjadi kewajiban kita semuanya. Di tengah-tengah masyarakat yang terus-menerus berubah, di tengah-tengah environment yang terus berubah, maka kebijakan sudah barang tentu antisipatif dan adaptif. Nah, disinilah nanti Dewan Energi Nasional yang akan merumuskan kebijakan, termasuk di dalamnya adalah persoalan kelistrikan ini, karena listrik adalah bagian integral dari kebijakan energi kita. Saya kira itu. Oke.
Terima kasih Pak Sugeng Suparwoto, kemudian juga Dirut PT PLN Pak Zulkifli Zaini, Bapak Menteri ESDM Pak Arifin Tasrif telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas pamit undur diri. Ingatlah selalu untuk tetap menjaga kesehatan Anda. Metro TV, knowledge to elevate.